Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi? Mari kita kembali ke pertanyaan yang sedikit banyak mencetuskan ide membuat buku ini. Cewek itu harus berpendidikan tinggi nggak sih? Ujung-ujungnya di dapur juga. Kasih alasan kuat dong kenapa cewek harus berpendidikan tinggi. Pembaca mau tahu jawaban yang saya tulis saat itu sampai mendapatkan ribuan like? Saya menjawab, karena sesudah menikah 10 tahun dan suami lu memutuskan untuk punya simpanan perempuan yang 20 tahun lebih muda, atau ingin nikah lagi dan lu dimadu, atau menceraikan lu untuk nikah lagi, maka dengan pendidikan tinggi, lu masih bisa mandiri dan gak pasrah menangis memohon dia mengasihani lu dan tetap menafkahin lu. Malah lo bisa menendang dia dari hidup lu. Perempuan berpendidikan tinggi punya kemampuan mandiri sebagai backup plan. Jawaban tadi rasanya lebih pedas dari sambal Bu Joko, Bu Rudi, dan segala sambal Bu lainnya. Saya akan menjelaskan mengapa penting seorang perempuan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya sepanjang dia mampu. Dan alasan terutamanya adalah, dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Perhatikan lagi pertanyaan yang saya terima di aks.fm tadi. Ada kalimat, ujung-ujungnya di dapur juga. Kalimat ini mengandung beberapa asumsi. Bahwa si penanya yakin bahwa dia akan mendapatkan dapur, menikah dengan seseorang yang mampu memberikan dia dapur. Dengan asumsi yang di atas tercapai bahwa si penanya akan terus-terusan memiliki dapur tersebut, tidak akan pernah bercerai. Dengan asumsi bahwa semua yang di atas tercapai, anggaplah suami setia dan pernikahan tetap terjaga. Ada asumsi lain bahwa dapur tersebut akan terus-terusan ngebul, nafkah selalu tersedia. Dengan sekedar melihat keadaan di sekitar, kita tahu bahwa tidak ada hal yang pasti dalam hidup ini. Masalahnya banyak sekali perempuan masih menderita apa yang disebut sebagai princess mentality. Princess di sini merujuk ke kisah-kisah putri di negeri dongeng yang menantikan pangeran berkuda putih untuk datang menyelamatkan dia, dalam kurung menikahi. Dan kemudian seolah-olah semua masalah hidup akan selesai. Tugas si pangeran inilah untuk menafkahi si putri. Menyediakan tempat tinggal, menyediakan kuda atau mobil BMW, serta membayari dia jalan-jalan ke Bali. Sang prinses cukup duduk manis karena semua rejeki dan kenikmatan hidup menjadi tanggung jawab si pangeran. Saya tidak perlu hanya menunggu pangeran berkuda. Saya sudah punya kuda sendiri. Terima kasih. Prinji, General Manager di sebuah perusahaan swasta nasional. Princess mentality ini sangat bagus sebagai kisah dongeng. Tetapi sayangnya tidak ada kemiripannya dengan dunia nyata. Tidak ada yang menjamin bahwa seorang perempuan akan menemukan si pangeran berkuda putih. Dan si pangeran tersebut akan membawa sang perempuan ke istananya yang berdapur putih juga. Bahkan jika si perempuan sukses menggait seorang pangeran dan menduduki dapurnya, hanya di kisah dongeng The Life Happily Ever After, mereka hidup bahagia untuk selama-lamanya. Di kehidupan nyata tidak ada jaminan pernikahan bertahan abadi. Maaf, tapi memang seperti itulah dunia nyata. Data Kementerian Agama tahun 2014 menunjukkan tingkat perceraian sudah mencapai lebih dari 10%. Artinya, terjadi satu kasus gugatan cerai untuk 10 pernikahan yang terjadi di tahun itu. Kandasnya pernikahan adalah bagian dari kehidupan nyata. Kita tidak bisa memiliki kepastian apapun dalam hidup ini, selain kematian dan kena pajak. Alpha exercise. Bayangkan, kamu sudah menikah dengan seorang pria idaman. Sesudah 10 tahun menikah, tiba-tiba suamimu mengatakan ia sudah jatuh cinta dengan perempuan lain yang jauh lebih muda darimu. Suamimu ingin menceraikanmu. Dan tampaknya sudah serius dengan pacar baru dan keputusannya. Percayalah, situasi ini banyak terjadi. Bayangkan keadaanmu saat ini.
Apakah saat itu kamu tidak punya kemampuan apa-apa dan hidup kamu sepenuhnya bergantung pada seorang suami? Atau kamu membayangkan bahwa kamu adalah seorang yang mandiri, tidak perlu mengemis dan mengiba-iba pada suamimu? Apa yang dilakukan Al-Fadl saat masih remaja supaya menghindari situasi yang tidak diinginkan? Exercise di atas memang tidak enak, tetapi perlu. Saya bekerja di sebuah gedung perkantoran yang secara rutin melakukan latihan kebakaran. Di latihan kebakaran ini, semua penghuni gedung harus meninggalkan gedung tanpa menggunakan lift. Alhasil, apeslah mereka yang menghuni lantai tinggi, misalnya lantai 20, karena mereka harus turun menggunakan tangga darurat. Latihan kebakaran ini memang tidak enak, dan dijamin membuat dengkul gemetaran sesudah turun tangga 20 lantai. Tetapi harus dilakukan karena tidak ada yang pasti dalam hidup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pasti gedung tersebut tidak akan pernah mengalami kebakaran karena faktor resiko kebakaran itu nyata. Maka kita harus berlatih menghadapinya seandainya itu terjadi. Alpha exercise tadi bermaksud menempatkan kamu di dalam latihan kebakaran, supaya kamu bisa membayangkan saat situasi tidak enak terjadi di dalam hidupmu. Karena tidak ada yang pasti di dalam hidup ini. Kalau kamu berharap hidup hanya berjalan lancar dan indah seperti skenario yang kamu harapkan, maka sama saja kamu mempersiapkan diri untuk bencana dan kesedihan ketika hidup berjalan tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Al-Fadl tidak melihat sekolah dan pendidikan hanya sebagai sebuah fase hidup atau kewajiban yang diperintahkan orang tua. Al-Fadl melihat pendidikan sebagai bekal untuk kelak bisa mandiri di dalam situasi apapun. Pendidikan bisa membuka pintu untuk bekerja dan mandiri secara finansial, yang artinya menjadi opsi. Seorang perempuan boleh saja untuk memilih tidak bekerja, tetapi minimal dengan bekal pendidikan akademis yang baik. Dia memiliki opsi untuk bekerja dan mandiri kalau situasi memerlukan. Opsi untuk mandiri dengan bekal pendidikan tidak hanya diperuntukkan saat suami ternyata malas atau gagal menjadi pencari nafkah, saat pernikahan retak, atau saat suami mencapakan istri. Perempuan yang berpendidikan tinggi juga bisa menjadi penyelamat saat suami tertimpa musibah. Kembali ke prinsip hidup penuh ketidakpastian. Kamu bisa memiliki suami yang setia, pencari nafkah yang baik, dan mencintai kamu sungguh-sungguh. Tetapi bisa saja suami terkena penyakit parah, serangan jantung, stroke, atau terkena kecelakaan sehingga dia tidak mampu mencari nafkah lagi. Dan bayangkan, kamu sudah mempunyai anak yang harus dihidupi. Perempuan yang berpendidikan bisa menjadi backup tulang punggung keluarga jika diperlukan. Masih ada lagi keuntungan alpha female yang berpendidikan tinggi. Mari kita asumsikan segala sesuatu dalam hidup berjalan lancar. Kamu mendapat suami ideal, pencari nafkah yang baik, diberkati dengan kesehatan dan umur panjang, dan dianugerahi anak-anak yang hebat. Ibu yang berpendidikan dan cerdas juga menjadi ibu yang cerdas bagi anak-anaknya. Jangan lupa anak-anak belajar tidak hanya dari bangku sekolah, tetapi juga dari orang tua mereka. Tidaklah menyenangkan jika ibu bisa menjadi teman belajar, bahkan guru yang baik untuk anak-anaknya. Dan ibu yang bersekolah dengan baik setinggi-tingginya sesuai kemampuan, dia bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dengan kata lain, ibu yang cerdas membantu anak-anaknya menjadi cerdas. Apakah kamu ingin memiliki anak yang cerdas atau bodoh nanti? Jadi bagaimana? Masih mau bilang perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena ujung-ujungnya hanya di dapur? Al-Fadl akan menolak ini karena Al-Fadl hendak menjadi perempuan dewasa yang cerdas, mampu mendukung suami dan siap mandiri dalam segala kemungkinan situasi hidup.